Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya, dengan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian Ramadan di hari yang ke-6 ini dengan baik. Berpuasa, melaksanakan salat, tilawah, dan berbagai rangkaian ibadah-ibadah yang lain semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah termasuk kita para pengikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, memasuki hari yang malam yang ke-7 ini, sudah 6 pembicara yang berdiri di mimbar ini. Kira-kira semangat kita tambah naik atau tambah turun? Kira-kira puasa kita diterima atau tidak oleh Allah? Allahu a'lam. Tidak tahu, tapi kita berharap untuk seluruh rangkaian ibadah kita, terutama puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, saya mencoba untuk memotivasi diri saya sendiri. Saya pengen memotivasi diri saya supaya di sisa 14 hari ke depan, 24 hari ke depan, bukannya tambah turun tapi tambah naik. Dari mana motivasinya? Mungkin kalau ada yang bisa diambil manfaatnya, kita ambil, Bu. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kita meninggalkan Ramadan gak dapat apa-apa. Celaka orang yang melewati Ramadannya tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Allah berikan berbagai kebaikan dari Ramadan, tapi kita nggak bisa ngambil. Kita anggap Ramadan kita sudah biasa. Kita anggap Ramadan kita sudah terlewati sekian puluh tahun, sudah hafal, merem. Ibaratnya jalan dari rumah ke Masjid Darul Rahman ini gak usah nanya lagi, udah tahu. Padahal kita belum sempat melakukan evaluasi. Kira-kira puasa kemarin benar apa enggak? Maka 2 hadis yang akan saya bacakan akan kita bahas hari ini. Moga-moga memberikan kekuatan buat diri kita. Yang pertama adalah hadis yang sudah dibacakan dari awal. Saya coba angkat dari sini dulu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja man shoma Ramadhana, yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, kerinduan untuk mengharapkan surganya, kerinduan untuk mengharapkan mendapat derajat takwa, wahtisaban,
dengan sebuah perencanaan yang matang, dengan hitung-hitungan kira-kira ini merugikan puasa saya atau enggak ya, dengan mematuhi segala aturan yang Rasulullah SAW contohkan. Puasa kita benar Bu, Pak, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang enggak mau? Apalagi kita yang sudah bau tanah, aduh rasanya dosanya banyak ya, pengen enteng badan ini, pengen ringan semua beban-beban. Dengan cara apa? Kesempatan Ramadan kali ini Bapak Ibu sekalian, belum tentu Ramadan ini bisa kita ketemu lagi di Ramadan depan. Sebagaimana kita tengok kiri kanan kita, mungkin ada saudara kita, tetangga kita yang sudah nggak ada, Ramadan kemarin masih ada. Hadis yang kedua, nah ini yang moga-moga menjadi penguat kita. Rasulullah SAW mengatakan, kullu amalin ibni Adam yudha'aful hasanah. Semua amal ibadah anak cucu Adam itu diberikan ganjaran. Bi asyri amsalihha, mulai dari 1, 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau beribadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Yang kita tahu adalah kalau kita membaca Al-Quran ya Bapak Ibu ya, itu satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Kenapa ragu, masih ragu nggak tilawah? Kenapa masih ragu nggak pegang Al-Quran? Karena kita masih belum melihat orientasi kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa semua yang kita lakukan ini dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 Bu. Qala Allahu azza wa jalla, tapi Allah berkata, Allah bilang nih kepada hambanya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang langsung mengganjarnya. Bapak Ibu, kebayang? Jadi puasa kita yang tadi pagi sampai sore tadi itu sebenarnya sebuah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, ini jatahnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi, aku yang akan mengganjar orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Batasannya sudah tidak lagi 10 sampai 700. Bahkan kita nggak tahu berapa batasan untuk balasan orang-orang yang berpuasa. Kemudian berikutnya dikatakan yada'u syahwatahu wa ta'amuhu. Kenapa wa ana ajzi bihi? Kenapa aku yang mengganjarnya? Karena orang yang berpuasa itu mau menahan hawa nafsunya, menahan makannya, min ajli, karena aku. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita puasa tadi pagi itu bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku lapar, aku nggak bisa melakukan yang sesuatu yang diharamkan, aku tidak mau membatalkan puasaku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini prioritas yang Allah berikan VVIP kepada orang-orang yang berpuasa. Masih saja kita nggak mau melengkapi, menyempurnakan puasa kita. Kemudian di hadis berikutnya dikatakan lisoimi farhatani, untuk orang-orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, yang pertama adalah kebahagiaan ketika pada saat apa Bapak Ibu? Berbuka.
Allah berikan kelebihan kepada orang yang berpuasa di mana saja. Bukan haknya, bukan hanya diberikan kepada orang kaya yang bisa makan enak. Kita kebetulan buka puasa, gak sempat, cuma di pinggir jalan, rasanya nikmat. Di rumah pakai teh manis, gorengan satu, lontong satu, enak. Farhatan inda fitri, ada kebahagiaan nikmat rasanya ketika kita berbuka puasa, dan itu nggak bisa digambarkan Bapak Ibu. Saya pernah menghadiri satu acara waktu itu Ramadan, kemudian itu di hotel berbintang yang makanannya Masya Allah, kita aja bingung dari ujung sampai ujung Bapak Ibu, apa aja ada. Ternyata rasanya sama dengan saya buka puasa di rumah. Dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan haknya orang kaya saja, orang miskin pun bisa merasakan kenikmatan dalam berbuka. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan, kepuasan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk orang-orang yang berpuasa, dia mendapatkan satu fasilitas, mendapatkan satu ganjaran, dia akan dijanjikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara puasanya. Makanya dari sini apa yang bisa kita lakukan? Oh, berarti ada sesuatu yang hebat yang Allah berikan di balik kewajiban berpuasa. Kelanjutan dari hadis ini, wa khalufu fammis shaim abyadu indallah min rihil mis. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada bau rihil mis, bau minyak misk yang ada di surga. Kalau kita sempat nggak sengaja mencium bau lagi ngobrol sama orang puasa, baunya kurang nyaman. Tapi ternyata di mata Allah, di hadapan Allah, itu lebih wangi daripada bau minyak wanginya surga. Artinya apa Bapak Ibu? Dari sini Allah memberikan begitu banyak kelebihan. Terakhir yang bisa kita coba pahami, kenapa Allah memberikan pahala yang berlipat ganda? Salah satu yang dilatih ketika kita berpuasa adalah kesabaran. Kita dididik untuk sabar. Sabar itu ada 3 Bapak Ibu. Pernah saya bahas di dalam kajian hari Minggu pagi. Ada yang masih ingat enggak? Kalau ingat nanti dikasih hadiah sama Pak Wahyu. Bener? Siap tuh kata Pak Wahyu. Sabar itu ada 3. As-sabru fi ta'at. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita taat kepada Allah melaksanakan puasa, menjauhi segala larangannya. Dan bukan hanya di Ramadan ini Bapak Ibu, ini latihan saja. Nanti pembuktian Ramadan kita berhasil itu adalah selepas Ramadan. Mampu nggak kita mengontrol diri kita seterusnya? Kalau kita bisa, insya Allah apa? Kita lolos. Latihan yang pertama adalah taat. Taat menjalani puasa, taat bagaimana mulai latihan yang tadinya membuka aurat, kita tutup aurat kita. Yang tadinya sholatnya telat, saya berusaha untuk tepat waktu. Yang tadinya belum ke masjid, sekarang ke masjid. Yang tadinya nggak baca Quran, sekarang dicari Qurannya, dan seterusnya. Sabar. Yang kedua adalah as-sabru anil ma'asi. Sabar dalam menghindari, menjauhi segala kemaksiatan. Itu berat Bapak Ibu. Berat banget. Ya. Setiap orang punya kelemahan. Kelemahannya apa? Ditawarin perempuan. Yang satu kelemahannya apa? Ditawarin jabatan. Yang satu kelemahannya apa? Ditawarin harta, dan seterusnya. Mampu nggak kita mulai hari ini menghindari, sabar dalam menjauhi segala kemaksiatan? Yang ketiga, as-sabru indal musibah.
Sabar ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak mengeluh. Yakin kalau saya dapat musibah berarti Allah masih ingin memberikan sesuatu perhatian pada saya. Supaya apa? Saya masih tergantung kepada Allah. Supaya saya masih minta sama Allah. Kalau ekonomi saya masih sulit, saya dekat sama Allah. Kalau masalah keluarga, saya minta sama Allah dan seterusnya. Di sini apa yang kita lihat? Bahwa ternyata latihan sabar ini Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffa as-sabiruna ujurahum bighairi hisab. Ini Allah yang bilang. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar sajalah yang mendapatkan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Artinya dari sini bagaimana kita berlomba-lomba Bapak Ibu. Mari kita sempurnakan puasa kita, bukan tambah kendor. Ramadan itu semakin ke sana tambah kenceng. Kalau kemarin baca Qur'annya 1 halaman, besok niatin malam ini tambahin. Kalau kemarin puasanya masih belum bagus, besok kita bagusin. Sehingga di ujung dari Ramadan kita mendapatkan satu balasan kerinduan janji Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi penguat untuk kita semua. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.